Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelandi dari Prodi S1 Fisioterapi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem integumen. Definisi integumen sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu integumentum, yang artinya penutup, yang terdiri dari sebagian besar adalah kulit, rambut, kuku, serta kelenjar. Di sini ada gambar anatomi kulit. Yang pertama, di sini ada pori-pori. Terus di sini ada rambut. Di sini ada dermal papillae. Terus di sini ada cold receptor yang menghantarkan sistem dingin. Terus di sini yang berbentuk seperti kepala itu ada head receptor. Terus yang berwarna merah itu ada pembuluh darah. Terus di sini ada connective tissue. Terus di sini yang berbentuk seperti akar itu ada nerve. Terus di sini yang berwarna kuning ini adalah fat lobes. Terus di sini yang berbentuk seperti melingkar-lingkar itu ada sweat gland. Di sini ada kelenjar sebaceous. Di sini ada otot pili erector. Terus di sini ada lapisan epidermis. Pada lapisan epidermis terdapat melanosit yang berfungsi untuk menghasilkan melamin pada proses melangiosit. Terus yang kedua ada sel Langerhans. Sel Langerhans terdapat makrofag turunan sumsum tulang untuk presentasikan sel limfosit T pada fungsi imunologi kulit. Terus yang ketiga ada sel Merkel yang berfungsi untuk mekanoreseptor sensoris. Dan yang keempat ada keratinosit. Ini ada lapisan dermis. Pada lapisan dermis terdapat 3 jenis jaringan, yaitu kolagen dan serat elastis, otot, serta saraf. Lapisan dermis merupakan lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal dari epidermis. Terdapat sensori aparatus, yaitu sentuhan, tekanan, temperatur, serta nyeri. Lapisan dermis terdiri dari 2 bagian, yaitu pars papillare, yaitu bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Selanjutnya ada pars reticulare, yaitu banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, serta kolagen. Selanjutnya ada lapisan hipodermis. Pada lapisan ini terdapat jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Dalam sel-sel lemak disebut sebagai panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, serta getah bening. Selanjutnya di sini ada gambar lapisan dari epidermis. Yang pertama ada stratum corneum, yaitu lapisan terluar yang terdiri dari beberapa sel gepeng yang mati. Yang kedua ada stratum lucidum, yaitu berada di bawah lapisan corneum yang terdiri dari lapisan sel gepeng tanpa inti. Yang ketiga ada stratum granulosum, yaitu terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng, bentuknya seperti butir padi. Yang keempat ada stratum spinosum. Stratum spinosum terdiri dari 5-8 lapisan. Selnya berbentuk seperti poligon. Yang kelima ada stratum basal, yaitu lapisan yang paling dalam dan berkontak langsung dengan dermis. Di sini di sampingnya ini ada basement membran. Terus di sini ada lapisan dermis. Selanjutnya pada kulit terdapat kelenjar yang terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebasea atau kelenjar minyak.
Kelenjar keringat tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin yaitu kelenjar yang bentuknya kecil-kecil, letaknya dangkal pada lapisan dermis, bermuara di permukaan kulit. Sekresi kelenjar ekrin dipengaruhi oleh stres emosional, faktor panas, dan saraf simpatis. Kelenjar apokrin yaitu terletak lebih dalam, sekresinya pun lebih kental. Banyak terdapat pada aksila, areola mamae, papis, dan saluran telinga luar. Aktivitas kelenjar ini menghasilkan bau karena aktivitas bakteri yang memecah komponen organik dari keringat yang dihasilkannya. Selanjutnya ada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Terdapat di seluruh permukaan kulit, kecuali di telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsinya sendiri untuk memberi lapisan lemak bakteriostatik serta menahan evaporasi. Pada masa remaja, kelenjar sebasea lebih produktif. Selanjutnya di sini ada gambar anatomi dari rambut. Pertama di bagian tengah ada medula, terus dilapisi oleh korteks. Di sini yang berwarna kuning muda itu ada kutikula rambut. Ada berwarna kuning ada cuticle of inner root sheath. Terus yang berwarna putih ini ada hookless layer. Lapisan selanjutnya ada handless layer. Di sini yang berwarna orange itu ada outer root sheath. Terus yang berwarna abu-abu ini ada connective tissue layer. Yang berwarna coklat tua itu ada zona keratinization. Terus di putih di tengah ini ada melanosit. Terus di sini ada dividing cell. Di sini ada cavity of dermal papilla. Selanjutnya di sini ada gambar rambut. Yang pertama di sini dari ujung ke tengah itu ada batang rambut. Dari tengah ke dalam itu ada akar rambut. Terus di sini ada dermal papilla. Di sini ada hermetic cell. Terus di sini yang berwarna merah ada pembuluh darah. Di sini yang membengkok ini ada umbi rambut. Terus di sini ada kantong rambut, dan di sini kayak ada otot, itu namanya otot penegak. Terus di sini terdapat kelenjar minyak. Rambut terdiri dari akar rambut dan batang yang menutupi hampir seluruh permukaan tubuh serta diproduksi oleh folikel rambut. Siklus pertumbuhan rambut sendiri dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertumbuhan dengan presentasi 85%, membutuhkan waktu sekitar 2-6 tahun dengan kecepatan tumbuh 0,35 mm per hari. Yang kedua ada fase istirahat dengan presentasi 15% dengan membutuhkan waktu beberapa bulan saja. Yang ketiga ada fase katogen, yaitu gabungan dari kedua fase tersebut. Rambut berupa benang keratin elastis yang berkembang dari epidermis tersebar di seluruh tubuh kecuali telapak kaki dan tangan. Selanjutnya ada gambar anatomi kuku. Yang pertama ada distal edge of plate. Di sini ada nail plate. Terus yang berwarna putih ini ada lunula. Terus di sini ada kulit tipis berwarna putih ini ada cuticle. Terus di sini ada eponysium. Di sini ada proximal nail fruit. Terus di sini ada lateral nail fruit.
Kuku merupakan bagian terminal lapisan tanduk yang menebal. Kuku dapat tumbuh sekitar 1 mm per minggu serta berfungsi untuk melindungi jari tangan. Struktur kuku sendiri dibagi menjadi 4, yaitu akar kuku, bagian kuku yang tertanam dalam kulit jari. Yang kedua ada badan kuku. Badan kuku itu terbuka atau bebas. Yang ketiga ada alur kuku, yaitu sisi kuku yang mencekung membentuk alur kuku. Yang keempat ada eponychium, yaitu kulit tipis yang menutup kuku bagian proksimal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.